IPB ya. IPB. Itu nggak kelihatan Pak. Nanti pada saat demo kita makan. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga hari yang indah ini membuat kesuksesan juga semakin indah. Amin. Bisa dimulai? Silakan. Anak tunggal adalah anak yang diciptakan Tuhan sama seperti kita. Namun, mereka diberikan keterbatasan, yaitu keterbelakangan intelektual. Setiap senyuman dan tawa mereka adalah sebuah pengingat bahwa mereka juga adalah anugerah yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan dataset Open Data Jabar terdapat sekitar 2.233 anak tunagrahita yang masih menempuh pendidikan di Jawa Barat pada 2021 dan 671 diantaranya berada di Kabupaten Bogor. Siswa tunagrahita merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran, terutama berhitung dan juga kesehatan diri. Namun saat ini, teknologi yang digunakan di sekolah masih cenderung monoton dan belum tersentuh teknologi. Maka dari itu, kami dari tim TEPMI yang terdiri atas Siti, Cahya, dan Bibi di bawah bimbingan Bapak Asyar Admaro SSI Imkom mempersembahkan TEPMI, Inovasi Interaktif Proyektor Game sebagai peragam pembelajaran interaktif tematik pada anak tunagrahita fase A sebagai solusi bagi pembelajaran agar anak tunagrahita dapat membangun suasana belajar sambil bermain dengan nyaman. TEPMI merupakan sebuah aplikasi permainan yang interaktif berbasis computer vision dan juga hand tracking yang dihubungkan dengan proyektor sehingga siswa dapat berinteraksi dengan konten yang ada di dalam permainan. Dalam mengembangkan metode permainan ini, kami menggunakan Pedagogical Framework Intel ID
yang terdiri atas 3 tahap. Pertama, mengidentifikasi karakteristik anak tunagrahita. Kedua, mengidentifikasi aplikasi permainan yang sesuai dengan anak. Dan ketiga, mendeskripsikan pengguna aplikasi permainan. Masuk pada tahap pertama, kami melakukan observasi PSLB Dharma Wanita dan untuk mencari tahu cara belajar dan juga kebiasaan anak tunagrahita. Dan kami menemukan fakta bahwa mereka sangat aktif dan suka bermain. Selain itu, mereka juga senang belajar menggunakan gambar dan emosionalnya juga tidak. Berikutnya, maka dari itu kami menerapkan metode Universal Design for Learning dalam mengembangkan mekanisme permainan yang terdiri atas 3 komponen utama. Pertama, representasi yang kami wujudkan dengan menggunakan aset gambar yang sesuai dengan benda nyata dan warna yang menarik. Kemudian kedua, ada ekspresi yang kami gunakan dengan keterlibatan siswa dan permainan yang interaktif. Dan juga ketiga adalah keterlibatan. Di sini, dalam permainan kami ada level yang disebut sebagai step. Hal ini juga didukung oleh pernyataan salah satu guru SLB yang mengatakan bahwa lebih baik digunakan gambar yang menarik ketika mengajar. Masuk pada tahap kedua, pengimplementasian dilakukan menggunakan computer vision dan juga hand tracking. Ini adalah beberapa teknologi yang kami gunakan, ada Python, OpenCV, CVZone, TensorFlow, dan juga EBSPACE. Desain aset yang kami gunakan juga menyesuaikan dengan karakteristik anak tunagrahita, yaitu penggambaran bentuk dan juga anggota tubuh ini sesuai dengan nyata. Kami juga membuat sendiri font yang digunakan dalam TTP. Perlu diingat bahwa selama proses penyusunan materi kami selalu melibatkan guru dalam setiap prosesnya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan efek samping yang negatif akibat kesalahan yang tidak diinginkan. Kemudian ada 2 kategori permainan dalam TTP, yaitu sahabat sehat dan juga sahabat berhitung. Di sahabat sehat, diawali dengan step 1 mengenali, yaitu anak akan diminta untuk memperhatikan gambar dan juga mendengarkan audio dari aplikasi. Kemudian step 2 menunjukkan, jadi di sini akan ada beberapa gambar dan anak diminta untuk menunjuk gambar yang menunjukkan yang sesuai dengan panca indera yang diminta. Kemudian step 3 melengkapi, anak akan diminta untuk memasangkan gambar ke anggota tubuh yang sesuai. Dan step keempat mencontohkan, aplikasi akan menampilkan gambar simulasi menggosok gigi. Kategori berikutnya adalah sahabat berhitung. Step 1 diawali dengan mengenali, jadi anak akan melihat gambar dan juga mendengarkan suara pelafalannya. Step 2 ini membedakan, anak akan diminta untuk menunjuk salah satu angka sesuai dengan yang diminta. Kemudian step 3 adalah menghitung, jadi anak akan diminta untuk mengambil benda sesuai dengan yang diminta. Kemudian step 4 itu adalah menghubungkan, anak akan diminta untuk menghubungkan benda sesuai dengan angkanya. Berikutnya kami masuk ke tahap ketiga. Kami melakukan pengujian black box untuk memastikan bahwa semua fitur dapat berfungsi dengan baik sebelum aplikasi digunakan oleh anak tunagrahita. Lalu kami melakukan user acceptance test dan didapatkan hasil 84,37% task dapat dilakukan dengan baik oleh anak. Perlu diingat bahwa uji coba ini telah disetujui oleh masing-masing orang tua siswa. Kemudian, angka 84,37 tadi didapat dari sistem penilaian poin, yaitu dimulai dari 1 ketika anak mampu melakukan dan sepenuhnya dibantu, kemudian sampai dengan 4 anak mampu melakukan tanpa dibantu. Ketika anak belajar menggunakan metode pembelajaran biasa, mereka hanya mampu fokus kurang dari 3 menit. Terlihat tidak terlalu tertarik dengan materi yang disampaikan dan juga kondisi emosional. Sedangkan ketika belajar menggunakan tab-tab-nya, anak mampu fokus belajar lebih dari 5 menit. Kemudian terlihat antusias dan mereka juga senang ketika belajar. Selalu dilakukan bersama dengan guru SLB secara berkala. TAP-TAP juga mendukung berdiferensiasinya kurikulum merdeka dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, dapat meningkatkan partisipasi dan juga kepercayaan diri siswa, serta mempercepat perkembangan siswa selama pembelajaran. Untuk pengembangan lebih lanjut, TAP-TAP juga dapat mengajarkan warna, hewan maupun bagian-bagian tumbuhan. Karya kami telah dipublikasikan di HKI
dan juga di website serta Instagram dari Koran Kampus IPB. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan yang pertama, TEP-TEPI dapat meningkatkan aktivitas fisik dan life skill anak tunagrahita. Kedua, dengan TEP-TEPI ini mampu menjadi media pembelajaran baru yang interaktif. Selain itu, TEP-TEPI juga menyesuaikan dengan karakteristik anak tunagrahita. Dan ketiga, TEP-TEPI mendukung berbagai langkah gaya belajar dengan adanya step di setiap permainannya. Hal ini dapat digunakan untuk adaptasi dan juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. TEP-TEPI Inklusivitas berapa dari kita? Ini untuk duet. Oke. Mungkin Bapak dengan langsung. Mungkin untuk demo yang kedua saya izin untuk melanjutkan. Ya, silakan. Jadi ini step 3 dari sahabat berhitung. Jadi anak-anak tunagrahita itu memindahkan bola dari sini ke lingkaran benteng. Oh, pas. Ini bola yang Saya kami ada berbagai posisi. Iya. Oh, Anda pakai hitam. Oh iya, iya Pak. Nah ini kamera tadi bergeser begini tadi tadinya. Ketinggiannya gitu. Nah, Hmm. harusnya kira-kira nanti tangan kita akan dideteksi oleh Body force itu ke tangan kita atau ke bola itu? holding box itu ke tangan kita Pak. Tangan. Ya, nanti Tadi kalau pulang. tadi saya close karena saya mau menunjukkan yang ada background. Tadi untuk men-tracking kameranya sudah pas atau belum ke tangan. Oke, itu ada 3 bola. Kamu ambil yang Sesuai perintahnya nanti ada 1 bola dan 2 bola. Nanti ini dipilihkan oleh gurunya sesuai kemampuan anaknya. saya ini 1 bola. Iya. Kamu luar biasa. Oh iya. Sekarang Kalau 3 bola? ya, bisa sebenarnya. Tapi pada saat kami evaluasi kemarin itu pada saat pas A mereka hanya dibatasi 2 bola. Oh 2 bola Iya. ya. 2 bola. Jadi ya 2 bola bisa. Dua bola artinya Satu-satu. Satu ya. Oh, narasi ya. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya ada juga yang sikat gigi tadi juga sama mekanismenya. Oke. Nanti saya bertanya. Terima kasih. Tidak ada lagi. Sikat gigi tadi. Ya sikat gigi. Terima kasih.